Baik, sebelumnya selamat pagi kepada Ibu Jana dan teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resume dari buku Wortham, Susi Assessment in Early Childhood Education, 6th edition, Person London 2002, dan resume dari buku Litz Carroll S. Early Childhood Assessment John Miller and Sons Inc. New Jersey 2003. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Alicia Syakira, kemudian ada Diani Samuti Amara, selanjutnya ada Keisha Givari Rahman, selanjutnya ada Najwa Anissa Maharani, dan selanjutnya ada Nur Hayati, dan saya sendiri Vina Aulia Zahra. Selanjutnya kami akan mempresentasikan resume buku dari Wortham Susi Assessment in Good Education 6th edition Person London 2002. Yang pertama di sini ada gambaran umum asesmen pada anak usia dini. Yang pertama itu, apa itu penilaian? Definisi saat ini menggambarkan proses penilaian. Penilaian itu adalah proses mengumpulkan informasi tentang anak-anak dari beberapa bentuk bukti, kemudian mengatur dan menafsirkan informasi tersebut menurut McEvell, Leong, and Bodrova pada tahun 2004. Penilaian terhadap anak-anak sejak lahir hingga usia prasekolah berbeda dengan penilaian terhadap orang yang lebih tua. Anak kecil tidak hanya dapat menulis atau membaca, tetapi anak kecil yang sedang berkembang juga menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pilihan strategi pengukuran atau cara mengukur atau menilai anak. Metode penilaian harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental sosial dan fisik pada setiap tahapan. Kemudian selanjutnya ada tujuan penilaian. Kelompok sumber daya penilaian anak usia dini nasional merangkum tujuan penggunaan penilaian yang tepat pada anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, menilai untuk mendorong perkembangan dan pembelajaran dan perkembangan anak. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi anak untuk pelayanan sosial. Yang ketiga ada memantau tren dan mengevaluasi program dan layanan. Dan yang terakhir, menilai prestasi akademik untuk menampung siswa terhadap individu, guru, dan sekolah. Kemudian selanjutnya ada evaluasi penilaian dari anak usia dini. Minat mempelajari anak untuk memahami pertumbuhan dan perkembangannya berawal dari pengenalan awal masa kanak-kanak sebagai periode terpisah dalam siklus hidup. Saat ini terdapat gerakan menuju pembelajaran yang lebih bermakna atau pencapaian dan penilaian otentik. Menurut Newman pada tahun 1996 dan Wiggins pada tahun 1993. Pada saat yang sama, kemajuan terus dicapai dalam mengidentifikasi, mendiagnosis, dan memberikan intervensi yang lebih tepat untuk bayi dan anak kecil penyandang disabilitas. Menurut Maysels dan Pennysells pada tahun 1996. Kemudian ada gerakan belajar anak usia dini. Stanley Hall dan Charles Darwin and Lawrence Frank adalah pemimpin dalam perkembangan gerakan belajar anak yang muncul pada awal abad ke-20. Darwin ketika menyatakan bahwa dengan mempelajari perkembangan bayi, seseorang dapat melihat sekilas perkembangan spesies manusia. Memprakarsai studi ilmiah terhadap anak menurut Kessen 1965. Dengan diadakannya pembelajaran anak di pusat-pusat akademik, anak-anak prasekolah dapat diamati dalam kelompok, bukan sebagai individu di rumah. Oleh karena itu, gerakan belajar anak telah mengajarkan kita untuk menggunakan observasi dan strategi lain untuk menilai anak. Kemudian selanjutnya ada tes standar. Pengujian terstandar juga dimulai sekitar tahun 1900 ketika perguruan tinggi dan universitas di timur mencari pelamar dari wilayah lain di negara ini pada tahun 1920-an. Mereka mendapati transkrip sekolah menengah atas para siswa tersebut sulit untuk dievaluasi. Itu tes bakat skolastik atau SAT didirikan untuk memungkinkan perbandingan yang lebih adil antara pelamar dan yang ingin diterima. Menurut Cronbach pada tahun 1990. Ketika para individu dan tim psikolog terus merancang instrumen untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tingginya kualitas tes-tes baru ini dapat dikaitkan dengan perkembangan dan penyempurnaan yang dilakukan selama bertahun-tahun dan peningkatan pengetahuan tentang desain dan validasi tes.
menurut Cronbach pada tahun 1990. Kemudian permulaan dan perang melawan kemiskinan. Pengukuran perkembangan, tes IQ, dan tes khusus untuk mengukur defisit perkembangan umumnya digunakan untuk tujuan non-pendidikan. Peneliti studi anak cenderung menggunakan metode observasional atau tidak mencolok untuk mempelajari individu anak atau kelompok anak. Anak-anak usia sekolah diuji untuk mengukur prestasi sekolah, namun jenis tes ini jarang digunakan pada anak-anak prasekolah. Setelah pemerintah federal memutuskan untuk meningkatkan kinerja akademik anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan mereka yang berlatar belakang tidak bisa berbahasa Inggris, pengembang tes bergerak cepat untuk merancang instrumen pengukuran dan evaluasi baru untuk populasi usia prasekolah dan sekolah. Kemudian ada perundang-undangan untuk anak penyandang disabilitas. Mungkin undang-undang yang paling signifikan mempengaruhi pengukuran anak adalah Hukum Publik atau PL nomor 94 142. Undang-Undang Pendidikan untuk semua anak penyandang disabilitas yang disahkan pada tahun 1975. Undang-undang ini kemudian diubah dan diganti namanya menjadi Undang-Undang Pendidikan Individu Penyandang Disabilitas atau IDEA, yang menjamin semua anak penyandang disabilitas berhak atas pendidikan yang layak di sekolah umum dan menempati di lingkungan belajar yang paling tidak membatasi. Undang-undang tersebut selanjutnya mewajibkan penggunaan tes dan evaluasi non-diskriminatif terhadap anak-anak ini. Kemudian selanjutnya ada PL nomor 99.457. Berdasarkan PL 9457, jika negara-negara bagian ingin mendapatkan dana federal sebagaimana yang tertera dalam PL 9442, maka mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah memenuhi kebutuhan anak-anak usia dini, termasuk anak-anak usia dini yang memiliki disabilitas. Proses mengukur dan mengevaluasi anak usia dini dengan disabilitas dan menentukan program yang sesuai untuk mereka bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak instrumen dan strategi yang sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dan disabilitas. Juga diterapkan pada program prasekolah bagi anak-anak yang berkembang secara normal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dianita. Baik, selanjutnya ada PL 101 sampai 576. Jadi menurut ADA atau The American with Disabilities Act, seluruh program pendidikan anak usia dini harus mempersiapkan diri dan fasilitas untuk melayani anak-anak dengan disabilitas, termasuk mendesain, mengonstruksi, dan mengubah lingkungan bermain outdoor sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas. Hukum publik ini juga mencetuskan inklusivitas bagi anak usia dini, baik pada layanan prasekolah maupun saat mereka sudah memasuki usia sekolah, yang artinya anak-anak usia dini memiliki hak yang sama untuk belajar bersama-sama dengan tujuan memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, agar tujuan ini dapat tercapai, semua program dan layanan harus dinilai dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya ada pembahasan tentang Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2004. Nah, jadi Hukum Federal No Child Left Behind atau NCLB tahun 2001 mengharuskan negara-negara bagian untuk menguji setidaknya 95% dari para peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya, Undang-Undang Peningkatan Pendidikan Penyandang Disabilitas tahun 2004 ini diselaraskan dengan persyaratan NCLB. Baru dari situ, regulasi final dari hukum ini diterbitkan di bulan Agustus tahun 2006 dengan ada 3 peraturan penting yang berkaitan dengan dampak NCLB. Yang pertama, guru-guru yang dipekerjakan haruslah guru-guru yang berkualitas tinggi, khususnya guru-guru pendidikan khusus, di mana setiap negara bagian punya hak untuk menentukan standar evaluasi guru pendidikan khususnya masing-masing. Yang kedua, negara-negara bagian masih bisa menggunakan metode-metode lain untuk mendiagnosis anak-anak dengan hambatan pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik di sekolah swasta akan diberikan pelayanan melalui sekolah-sekolah negeri, sehingga distrik sekolah diminta untuk menyisihkan sekian persen dari dana federal yang mereka peroleh untuk digunakan oleh para peserta didik dari sekolah-sekolah swasta. Kemudian, isu-isu dan tren terkini dalam asesmen PAUD. Nah, jadi era 1980-an membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, ditambah dengan adanya penekanan untuk melakukan pengujian atau testing.
Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di segala jenjang adalah menggunakan tes terstandarisasi untuk mendapatkan pertanggungjawaban tentang apa saja yang sudah anak pelajari, seperti tes kompetensi minimum, tes pencapaian, dan juga instrumen screening. Berbagai tes ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para peserta didik dari segala jenjang mencapai target pendidikan yang diinginkan, dan mereka juga memperoleh standar minimum pendidikan yang telah ditetapkan secara lokal atau oleh Badan Pendidikan Negara Bagian. Kemudian tren di abad yang baru. Jadi pada tahun 1980-an, sekolah-sekolah mulai meningkatkan lingkungan dan pencapaian pembelajaran bagi peserta didik. Tapi sayangnya pada tahun 2000 sampai 2001, persentase sekolah yang belum berkualitas juga masih tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah yang pertama, pendanaan yang tidak mencukupi, sedikitnya tenaga pendidik, guru-guru yang ada tidak memiliki pelatihan yang memadai, sekolah-sekolah yang sudah tua, dan kepemimpinan sekolah yang kurang bermutu. Oleh karena itu, saat masa kampanye presiden di tahun 2000, George Walker Bush sebagai presiden ke-43 Amerika Serikat menyatakan bahwa salah satu target presidensialnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini. Sehingga Bush menginisiasikan sebuah program bernama Good Start Grow Smart yang bertujuan untuk memperkuat program Head Start yang sudah ada serta meningkatkan kualitas pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh oleh anak-anak. Nah, tujuan ataupun fasilitas yang inisiasi oleh Good Start dan Grow Smart ini adalah pelatihan untuk hampir 50.000 guru Head Start tentang teknik-teknik pembelajaran atau pengajaran yang terbaik. Yang kedua, jaminan bahwa program prasekolah akan lebih terkoordinasi dengan program pendidikan K-12 dan juga penelitian untuk mengidentifikasi program dan praktik literasi anak usia dini yang efektif. Selanjutnya, pembahasan tentang era pertanggungjawaban. Nah, jadi ketertarikan untuk mengembangkan pertanggungjawaban yang lebih tinggi terhadap hasil peserta didik muncul dari adanya persepsi bahwasanya selama ini negara-negara bagian lebih banyak mengevaluasi sistem sekolah berdasarkan sumber daya yang ada dibandingkan evaluasi performa para peserta didik. Selain itu, setiap negara bagian juga menanggapi kebutuhan akuntabilitas dengan cara lebih fokus pada pertanggungjawaban yang didasarkan pada standar daripada penawaran kurikulum dan tingkat pendanaan. Sehingga apabila negara-negara bagian tetap ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan di bawah NCLB, mereka harus mengikuti kebijakan terbaru mengenai pertanggungjawaban tersebut. Nah, adanya hukum dan persyaratan yang diberlakukan oleh NCLB seperti mereka meminta para sekolah atau beberapa sekolah di negara-negara bagian itu untuk melaporkan hasil ujian berdasarkan subkelompok ras dan negara-negara bagian yang merasa kesulitan untuk menyediakan dokumen ekstensif. Ini menunjukkan adanya tantangan-tantangan yang mempersulit sekolah dan negara-negara bagian. Selain itu, NCLB juga menekankan bahwa mereka akan menahan dana administratif negara bagian apabila negara-negara bagian ini gagal memenuhi hukum yang telah ditetapkan oleh NCLB. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Obama mengindikasikan bahwa hukum akan ditulis ulang dengan lebih fokus pada peningkatan kualitas guru, standar akademik, dan memberikan perhatian yang lebih pada peserta didik dan sekolah yang memerlukan bantuan khusus. Terlepas dari arah reformasi bidang pendidikan pada saat itu, pemerintahan federal Amerika Serikat tetap akan menekankan pertanggungjawaban dan mendorong perubahan dari penggunaan standar masing-masing negara bagian menuju penggunaan standar nasional yang sama. Selanjutnya, tentang kekhawatiran dan dalam menguji anak-anak layanan usia dini. Nah, pada tahun 2006, ada berbagai jenis asesmen yang diberlakukan kepada anak usia dini sebelum mereka memasuki sekolah. Misalnya, melakukan tes screening dengan tujuan menguji pendengaran dan penglihatan anak, tingkat perkembangan dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi mengalami hambatan atau kelainan perkembangan. Nah, saat Presiden Bush mengumumkan adanya asesmen nasional terstandarisasi bagi anak-anak Head Start, ada muncul beberapa kekhawatiran. Yang pertama, validitas dan keandalan tes bagi anak prasekolah yang masih dipertanyakan, serta apakah pengujian berisiko tinggi seperti ini harus digunakan untuk meninjau kualitas program Head Start atau tidak. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah tes-tes seperti ini dinilai terlalu sempit, dapat mengurangi layanan pemahaman yang menjamin keberhasilan Head Start, dan juga berpotensi mengalihkan sumber daya dari kebutuhan lain dalam Head Start. Kemudian kekhawatiran yang ketiga adalah tes yang dilakukan seharusnya diperuntukkan untuk memperkuat praktik pengajaran yang dilakukan, bukan untuk mengevaluasi program yang sudah ada atau bahkan berkaitan dengan program pendanaan.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Najwa Anissa Maharani. Selanjutnya ada kekhawatiran dalam menguji anak-anak dengan perbedaan budaya dan bahasa. Pertanyaan yang muncul terkait berkembangnya tren praktik penilaian anak usia dini adalah seberapa tepat strategi dan asesmen yang dilakukan oleh para guru dalam kaitannya dengan keberagaman anak-anak. Misal perubahan kelompok-kelompok sosial ekonomi yang drastis, peningkatan masyarakat minoritas yang masuk dari negara lain, terutama Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nilai ujian terstandarisasi memiliki korelasi yang tinggi dengan pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, lokasi sekolah dasar siswa, dan kelompok pendapatan keluarga. Selain itu, siswa dengan latar belakang bahasa Inggris yang terbatas cenderung mendapat nilai lebih rendah pada tes kefasihan membaca dan bahasa dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada sejarah penilaian minoritas yang merupakan siswa bilingual atau pembelajaran. Kurang teridentifikasinya anak berkebutuhan khusus atau terlalu teridentifikasinya anak berkebutuhan khusus karena keterlambatan bahasa Inggris, salah diagnosis sebagai disabilitas menurut NAEYC 2005. Rekomendasi dibuat untuk penyaringan dan penilaian yang tepat dan akuntabilitas program untuk melayani anak kecil dengan benar dalam bahasa Inggris. Sementara beberapa negara bagian merancang pengujian mereka sendiri. Negara bagian lain mengadopsi pengujian yang dirancang oleh konsorsium atau perusahaan penguji. Penilaian terhadap anak-anak muda yang berasal dari keluarga yang beragam secara budaya dan bahasa harus mencakup banyak dimensi keberagaman. Tidaklah berguna untuk melanjutkan penilaian yang adil secara budaya untuk populasi Hispanik atau Asia pada umumnya. Next. Lalu ada kekhawatiran tentang pengujian anak kecil dengan disabilitas. Greenspan, Measles, dan lainnya meyakini bahwa penilaian digunakan dengan bayi dan anak kecil telah dipinjam dari metodologi penilaian yang digunakan dengan anak yang lebih besar dan tidak mewakili informasi yang berarti tentang pencapaian dan kapasitas perkembangan mereka. Psikolog perkembangan ini mengusulkan bahwa penilaian harus didasarkan pada pemahaman terkini tentang pengembangan dan penggunaan tes terstruktur sebagai salah satu bagian dari pendekatan terintegrasi, pendekatan yang mencakup mengamati interaksi anak dengan pengasuh terpercaya. Anak-anak penyandang disabilitas atau yang berisiko mengalami masalah belajar sekarang membutuhkan identifikasi dan layanan lebih awal dari kelas 1. Distrik sekolah harus menguji setidaknya 95% siswa penyandang disabilitas dan memasukkan nilai ujian mereka ke dalam peringkat sekolah. Selanjutnya ada penilaian otentik dan kinerja. Penilaian kinerja yang diterapkan melalui penggunaan portofolio memberikan pandangan beragam tentang apa yang dapat dipahami dan digunakan oleh anak kecil. Penilaian kerja digunakan karena guru dalam program anak usia dini mencari informasi tentang perkembangan dan pencapaian anak di semua bidang. Penilaian kinerja yang dikombinasikan dengan penilaian lain memberikan catatan perubahan longitudinal dalam perkembangan, bukan penilaian terhadap tentang keterampilan yang terbatas pada waktu tertentu. Dokumentasi adalah bentuk lain dari penilaian kerja. Sekolah Reggio Emilia di Italia dan sekarang banyak menggunakan di Amerika Serikat. Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan menampilkan karya-karya anak dalam proyek. Tahun 2000 dan 2001, pedoman ini mengusulkan bahwa tujuan penilaian adalah untuk memberi manfaat bagi masing-masing anak dan untuk meningkatkan program anak usia dini. Lalu ada standar untuk guru pemula. Guru PAUD harus memiliki pendidikan yang luas dan liberal. Pengalaman juga harus mencakup dasar-dasar pendidikan anak usia dini, perkembangan anak, proses belajar mengajar, dan ketentuan untuk pengalaman laboratorium profesional. Yang pertama, hargai masa kanak-kanak sebagai tahap siklus hidup manusia yang unik dan berharga. Yang kedua, berdasarkan pekerjaan kami pada pengetahuan tentang bagaimana anak-anak berkembang dan belajar. Yang ketiga, menghargai dan mendukung ikatan antara anak dan keluarga. Yang keempat, menyadari bahwa anak-anak paling baik dipahami dan didukung dalam konteks keluarga, budaya, komunitas, dan juga masyarakat. Yang kelima, menghormati martabat, harga diri,
dan keunikan masing-masing individu atau anak, keluarga, dan kolega. Yang keenam, hormati keragaman pada anak, keluarga, dan rekan kerja. Yang terakhir, menyadari bahwa anak-anak dan orang dewasa mencapai potensi sepenuhnya dalam konteks hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alicia. Dan selanjutnya ada pemaparan dari buku Lewis Carroll, Early Childhood Assessment, John Wiley and Sons in New Jersey tahun 2003. Pada buku ini di chapter 1 atau berjudul In the Beginning ini menjelaskan bahwa sebelum tahun 1990-an hanya sedikit psikolog yang melakukan penilaian terhadap anak-anak prasekolah. Pada tahun 1960-an, pemerintahan dibentuk secara federal untuk mendanai program pendidikan kompensasi seperti Head Start dan mengakui kebutuhan dalam menentukan keaktifitasannya. Tahap awal proses penilaian ini bisa dibilang merupakan tahap yang paling penting, menjadi signifikan sejauh mana apa yang terungkap di awal ini mempengaruhi apa yang terjadi selanjutnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya itu harus mengalir secara terpadu dari tujuan penilaian. Penilaian adalah proses yang luas dan komprehensif, bukan aktivitas atau teknik tertentu. Carroll mendefinisikan penilaian sebagai proses pengumpulan data yang menginformasikan pengambilan keputusan. Langkah penilaian adalah menjelaskan secara eksplisit sifat keputusan yang akan diambil, diikuti dengan menentukan sumber data yang paling mungkin menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada interviewing atau wawancara. Dalam wawancara ini, untuk menjadi pewawancara yang baik, membutuhkan keterampilan klinis yang baik, yang merupakan bagian dari akal sehat dan bagian dari pelatihan serta pengalaman profesional. Pewawancara harus peka terhadap pesan yang mendasarinya dan kekhawatiran narasumber mereka, dan sebaiknya berfungsi sesuai dengan aturan. Beberapa aspek wawancara yang paling sulit dikuasai adalah bagaimana mengajukan pertanyaan secara terbuka dan tidak menjurus, berekspresi, berempati, dan pengertian dengan tahap menjaga objektivitas profesional. Tetap fokus tentang tujuan interaksi dan menghindari terjebak dalam memberikan nasihat khusus jika hal yang disampaikan narasumber ini tidak tepat. Selanjutnya, wawancara memberikan kesempatan kepada pengasuh untuk merasakan perasaan terhadap penilai dan agar penilai merasakan kepribadian dan daya interaksi pengasuh. Jika anak hadir, ini berfungsi untuk memperkenalkan penilai kepada anak dan akan berguna bagi anak untuk mendengarkan penilai berinteraksi dengan pengasuh tanpa tekanan untuk merespon. Menurut Sattler ini memberikan garis besar yang berguna untuk wawancara, mulai dari menyapa, memberikan nama dan gelar profesional atau memperkenalkan diri, lalu membuat pernyataan pengantar dan undang narasumber untuk memberikan alasan kedatangan mereka, tinjau pertanyaan latar belakang, dengan menyediakan format wawancara awal untuk membantu penilai mengumpulkan hal-hal yang diperlukan dan memungkinkan mereka membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan penilaian. Jelaskan prosedur penilaian atau yang diharapkan mengenai peran narasumber, atur kontak dan umpan balik di masa depan. Yang terakhir, ringkas dan tutup wawancara. Sattler juga membuat daftar sejumlah jenis pernyataan yang berguna untuk menyelidiki lebih lanjut tanpa mengarahkan orang yang diwawancarai ini ke arah tertentu. Hal ini termasuk yang pertama, ceritakan lebih banyak tentang hal itu atau hal yang sedang diwawancarai. Apa ada hal lain? Silahkan lanjutkan. Apa yang terjadi kemudian? Harap memperluas hal tersebut. Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana perasaan Anda yang pertanyaan ini diharapkan untuk jangan terlalu sering digunakan.
Yang ke-9 ada apa yang kamu pikirkan, dan yang terakhir ada alasan lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurhayati. Di sini selanjutnya ada developmental history atau sejarah perkembangan. Seringkali penelitian retrospektif mengidentifikasikan faktor-faktor yang berhubungan dengan disfungsi yang tidak didukung oleh penelitian prospektif, namun tidak semua orang yang memiliki faktor-faktor tersebut dalam perkembangannya akan mengalami masalah. Masalah ini adalah masalah faktor mediasi dan keadaan keluarga adalah faktor utama di antara faktor-faktor tersebut. Kita juga perlu mengingat bahwa faktor-faktor resiko adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan bukan penyebab langsung atau hasil yang negatif menurut Dusty 1993. Lanjut ya. Sejarah komprehensif perkembangan anak termasuk informasi keluarga, latar belakang budaya, dan pengalaman pendidikan. Informasi ini sangat bergantung pada keakuratan ingatan dan keandalan informan. Keakuratan ingatan orang tua mendapat tinjauan yang beragam melibatkan orang tua yang berpartisipasi dalam penelitian longitudinal yang diharapkan melibatkan orang tua yang tidak hanya memiliki pengalaman hidup yang lebih stabil, yaitu tidak banyak bergerak namun juga lebih sadar akan kondisi anak mereka. Menurut Robin 1963 menemukan bahwa ingatan orang tua lebih akurat dalam hal apakah suatu peristiwa terjadi dibandingkan dengan waktu terjadi peristiwa tertentu. Studi ini juga menemukan bahwa dalam stempel berpendidikan tinggi ini khususnya terdapat ketidakakuratan. Sini terdapat shortening atau penyaringan. Menurut penelitian Pianta dan Miskov tahun 1997 yang mendokumentasikan motorik halus dan kognitif, keterampilan anak, dan tingkat pendidikan ibu sebagai prediktor penting mengenai anak yang mana tidak akan mempunyai masalah di sekolah. Penulis ini menyimpulkan bahwa prediksi tersebut tidak cukup untuk mengambil keputusan berisiko tinggi, seperti penentuan masuk sekolah. Akhirnya mengenal kesepakatan umum menggunakan kurikulum prasekolah yang ada sebagai kriteria kesiapan sangat tidak tepat karena anak mungkin sudah siap dalam kaitan dengan satu kurikulum tetapi belum siap dalam kaitan dengan yang lainnya. Di sini terdapat risk dan relation yang artinya resiko dan ketahanan. Karena tujuan Skinner adalah untuk menemukan anak-anak yang beresiko, maka kita perlu mempertimbangkan tuntutan apa saja yang beresiko. Bagaimana mereka dalam dunia pendidikan, perhatian utama adalah menentukan resiko masalah belajar yang tentunya harus mempertimbangkan aspek sensorik, motorik, dan psikologis. Oleh karena itu, status kesehatan anak serta fungsi kognitif, bahasa, emosional, perilaku berhubungan dengan keberhasilan sekolah. Resiko menyiratkan proyeksi ke masa depan. Kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang penting dalam proyeksi masa depan. Oleh karena itu, validitas prediktif menjadi sangat penting bagi anak usia dini. Sebagai penilaian, tindakan Skinner perlu memprediksi prosedur diagnostik dan prosedur diagnostik perlu memprediksi fungsi di masa depan. Di sini terdapat komponen sosial, ada 6 macam. Pertama, menjamin dan mempertahankan perhatian orang dewasa dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Kedua, menggunakan orang dewasa sebagai sumber untuk tugas-tugas yang sulit. Ketiga, mengekspresikan kasih sayang dan
dan permusuhan dengan orang-orang dewasa dan teman sebayanya. Keempat, mengambil peran sebagai pemimpin dan pengikut dengan teman sebaya. Kelima, memuji diri sendiri dan menunjukkan rasa bangga atas prestasi yang diraihnya karena mengekspresikan keinginan untuk tumbuh dewasa, misalnya dengan bermain peran sebagai orang dewasa. Sini ada komponen non sosial. Pertama, ada komponen linguistik mengenai kosakata, tata bahasa, artikulasi, dan ekspresi. Yang kedua, terdapat kompetensi intelektual. Pertama, ada mencatat perbedaan sensorik. Kedua, ada mengantisipasi konsekuensi. Keempat, ada berurusan dengan abstraksi seperti angka, huruf, dan aturan. Kelima, terus yang selanjutnya ada membuat asosiasi yang menarik. Sini yang ketiga ada kemampuan eksekutif seperti pertama ada memecahkan dan melaksanakan aktivitas multi langkah. Yang kedua ada menggunakan sumber daya secara efektif. Yang ketiga ada mempertahankan perhatian dan fokus ganda. Selanjutnya, menurut Meisel dan Profes tahun 1989 menetapkan 3 bidang yang biasanya dipertimbangkan untuk menentukan risiko biologis, misalnya prematuritas, berat badan lahir rendah, atau lingkungan, misalnya kemiskinan, gizi buruk, pelecehan, dan pelantaran. Sedangkan menurut Samerfov dan Faces tahun 2000 menyebutkan terdapat ada 10 faktor, yaitu menunjukkan bukti berdampak negatif terhadap anak-anak berkembang, yaitu seperti perkembangan itu sendiri, namun pengembangan masalah kesehatan mental seperti kecemasan ibu yang tinggi, sikap dan keyakinan orang tua yang kaku tentang perkembangan anak, terusnya terbatasnya interaksi positif ibu selama masa bayi, ya kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan yang tidak terampil, terusnya rendahnya tingkat pendidikan ibu, terusnya status minoritas yang diuntungkan, berkurangnya dukungan keluarga, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, dan ukuran keluarga yang besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keisha Givari. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada asesmen atau penilaian. Menurut Camphaus, Dresden, dan Kaufman pada tahun 1993 mengingatkan bahwa dalam melakukan komunikasi dengan anak-anak, penilai tidak dibolehkan untuk memberi anak-anak pilihan, kecuali memang memiliki pilihan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah penilai sebaiknya tidak memulai percakapan dengan kalimat, apakah kamu mau memakan coklat ini, atau apakah kamu mau berpergian, melainkan sebaiknya berkata, ayo, atau dengan kami akan pergi ke suatu tempat yang memang sudah jelas dan pasti. Boleh di next. Baik, selanjutnya. Apabila psikolog yang bertugas di sekolah merupakan model pemecahan masalah yang berorientasi pada data, maka model asesmen yang baik adalah proses pemecahan masalah. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa langkah, antara lain menurut Surber pada tahun 1945. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang tersedia, termasuk laporan dari lembaga luar. Lalu yang kedua, bertemu dengan sumber rujukan untuk pengembangan. Nah, dari yang nomor 2 ini dikembangkan lagi menjadi yang pertama, yaitu pernyataan masalah, lalu deskripsi perilaku dari masalah, yang ketiga hasil yang diinginkan untuk anak yang dirujuk, lalu deskripsi tentang kekuatan dan fungsi saat ini, dan yang terakhir pengembangan pernyataan rujukan dalam istilah yang terstruktur dengan cara yang relevan dengan fungsi pendidikan anak.
Nah, selanjutnya di sini ada menurut Bagnato. Menurut Bagnato dan kawan-kawan pada tahun 1997 menguraikan 6 standar untuk memandu pemilihan metode penilaian yang akan digunakan untuk anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada keaslian perilaku nyata dalam situasi nyata. Lalu yang kedua ada konvergensi, yaitu berbagai sumber informasi. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu bekerja dan berbagi khususnya dengan pengasuh atau dengan orang tua. Yang keempat itu ada keadilan atau akomodasi terhadap kebutuhan khusus anak. Lalu yang kelima ada sensitivitas atau dimasukkannya item-item yang membadai untuk pengambilan keputusan perencanaan dan untuk mendeteksi perubahan. Yang keenam ada kesesuaian, dikembangkan dan diuji di lapangan dengan anak-anak yang serupa dengan mereka yang menerima proses tersebut lama akan berlaku. Lalu yang terakhir memberikan asesmen pada anak usia dini itu bukanlah merupakan tugas yang mudah. Nah, ringkasannya pada bab ini tuh memperkenalkan konsep asesmen pada anak usia dini yang merupakan proses pengumpulan data penting untuk pengambilan keputusan. Asesmen tidak hanya bertujuan untuk perubahan yang diperlukan, tetapi juga untuk menyediakan pedoman bagi intervensi yang efektif. Model yang direkomendasikan pada bab ini adalah model ekologi yang mempertimbangkan konteks dan faktor yang mempengaruhi kemampuan anak. Bab ini juga memberikan petunjuk tentang wawancara untuk mengumpulkan informasi dari program psikologi sekolah AS. Selain itu, mereka menawarkan kursus khusus dengan cara menilai anak usia dini. Melalui bab ini juga pembaca menyadari tantangan yang akan dihadapi oleh evaluator diagnostik atau penilai, termasuk kesulitan dalam berurusan dengan individu yang mungkin tidak kooperatif. Oleh karena itu, penting bagi psikolog untuk mengikuti pelatihan khusus dalam melakukan asesmen pada anak usia dini. Selanjutnya di sini ada hasil wawancara dari kelompok kami, yaitu deskripsi kegiatan penilaian guru. Nama satuan PAUD yang kami wawancarai itu ada RA Nurul Islam dengan nama guru Uswatun Hasanah yang melayani usia anak 5 sampai dengan 6 tahun. Yang pertama ada deskripsi kegiatan penilaian guru. Kegiatan penilaian guru di RA Nurul Islam melewati beberapa tahapan, dimulai dari menentukan tujuan yang ingin dicapai, membuat rubrik penilaian, dan membuat beberapa alat atau instrumen yang digunakan dalam penilaian berupa asesmen penilaian, seperti penilaian checklist, catatan anekdot, portofolio, dan lainnya. Saat hendak melakukan penilaian perkembangan kognitif anak anak, guru perlu menentukan tujuan dan indikator yang ingin dicapai. Untuk mengetahui perkembangan fisik anak, guru menggunakan buku KIA yang berisi nama anak, usia, tahun dan bulan, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lengan. Nah, untuk menilai kemampuan sosial dan emosional anak, guru harus memastikan bahwa perkembangan anak sesuai dengan standar tingkat pencapaian anak atau STPPA Kemendikbud nomor 5 tahun 2022. Untuk mengukur perkembangan bahasa dan komunikasi anak, penting untuk memantau perkembangan mereka sesuai dengan usia mereka. Lalu peran orang tua sangat penting sebab orang tua adalah guru pertama dan utama anak. Hal yang dapat dilakukan mencakup memberikan cerita tentang anak dan interaksi anak dengan keluarga, antara lain yang dapat membantu penilaian. Penilaian harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang muncul, dan guru harus memberikan stimulasi yang tepat dan mendukung anak dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam penilaian. Oke, baik. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Vina. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.